Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kakak sudah menjelaskan tentang prepositional phrase. Nah, adik-adik, di video kali ini kakak akan membahas tentang adverbial phrase, verb phrase, dan juga adjective phrase. Selamat menonton ya. Adik, untuk frase yang ketiga yaitu adverb phrase atau frasa kata keterangan. Di sini ada dua contoh cara membentuk adverb phrase. Yang pertama yakni ada dua adverb yang ketemu kemudian dia membentuk suatu frase. Contohnya misalnya kata right here, ya. Right merupakan adverb keterangan tempat dan here juga merupakan keterangan tempat. Di sini kita harus jelas yang mana dia adalah keterangan adverb atau kata keterangan yang merupakan head atau inti. Bagaimana cara mengetahui yang mana intinya? Kita ungkapkan dalam bahasa Indonesia. Right here artinya tepat di sini. Nah, artinya di antara right dengan here ini yang menjadi head adalah here. Kenapa? Karena dia memberikan makna bahwa intinya adalah di sini. Untuk adverb phrase yang kedua, cara membentuknya yaitu hanya dengan satu kata. Contohnya saja adalah happily yang merupakan adverb of manner, ya. Hal ini sama halnya dengan noun phrase sama halnya dengan proper noun pada noun phrase yang berdiri sendiri dari nama orang atau nama tempat, ya. Oke adik-adik, sekarang kita masuk pada frase selanjutnya yakni verb phrase. Verb phrase, ketika kita mengucapkan verb phrase maka kita akan dapat tahu bahwa yang menjadi head atau inti adalah kata kerja. Salah satu contoh untuk membentuk suatu verb phrase adalah dengan mempertemukan atau menggabungkan antara auxiliary verb atau kata kerja bantu dan dipertemukan dengan verb sebagai head. Nah, bagaimana cara membentuk diagram pohonnya seperti ini. Maka di atas kita tulis verb phrase. Jadi is adalah auxiliary, singing adalah verb. Jadi ini merupakan head, ya, seperti itu. Nah, contoh kedua, cara membuat atau membentuk verb phrase adalah dengan mempertemukan verb sebagai head dan noun phrase. Noun phrase ini saya kira sudah tahu, ya. Jadi ketika verb ketemu dengan noun phrase maka dia akan membentuk suatu verb phrase. Contoh pada slide ini kita berikan plant the flower. Plant merupakan verb yang artinya menanam, the artikel atau determiner, sedangkan flower adalah noun. Ketika kita membentuk diagram pohon, maka ingat ya adik-adik bahwa kita harus memulai dari per kategori atau per kata. Nah, ketika kita membentuk noun phrase-nya, maka flower ini merupakan head dari noun, jadi dia akan membentuk diagram pohon seperti ini, noun phrase. Nah, ketika akan membentuk verb phrase, maka plant ini dia akan dimunculkan pada kategori verb, ya. Kemudian dipertemukan antara verb dan noun phrase, maka dia akan membentuk verb phrase. Sekarang kita masuk pada contoh-contoh lain dari verb phrase. Verb phrase, misalnya telah makan, bahasa Inggrisnya have eaten. Nah, ini merupakan past participle dengan mendapatkan bantuan atau kata kerja bantu dari have. Jadi ketika kita membentuk suatu diagram pohon dari verb phrase, maka dia akan seperti ini adik-adik, ya. Seperti ini. Jadi ini adalah auxiliary. Ini adalah auxiliary verb atau kata kerja bantu, sedangkan eaten adalah verb atau head atau inti dari verb phrase. Ketika kita akan membentuk frase ini dalam bentuk boxes, maka kita harus menuliskan per kategori atau per kata seperti ini.
have eaten. Jadi kita harus have, ya, seperti ini. Kita harus membuat boxesnya seperti ini, kemudian kita pasang di luarnya. Ini auxiliary, sedangkan ini adalah verb. Terus kita pasang beri keterangan bahwa dia adalah inti atau had. Nah, kemudian kita buatkan lagi kotak terluar seperti ini. Kemudian memasang penanda di luarnya bahwa dia adalah verb phrase seperti ini. Oke, mudah-mudahan sudah paham ya adik-adik sampai di sini. Oke, kita masuk pada contoh yang lain lagi agar adik-adik mendapatkan banyak contoh dan referensi. Misalnya saja pada kata apa ya? Are crying atau sedang menangis. Ini merupakan auxiliary, sedangkan ini adalah verb atau had. Sangat mudah adik-adik ya. Kemudian kita pasang verb phrase. Ketika kita buat boxes seperti ini, are crying. Nah, ini merupakan, ingat per kategori atau per kata, ini merupakan headnya, verb ya, verb ing, sedangkan ini adalah auxiliary. Seperti yang kakak bahasakan sebelumnya, bahwa bagaimana cara menentukan arah panahnya, kita harus melihat keberadaan yang dijelaskan, keberadaan dari kata yang dijelaskan atau yang merupakan head dari frase itu sendiri. Di sini headnya adalah crying, maka tanda panahnya dia akan menuju ke crying seperti itu. Kemudian kita pasangkan lagi kotak terluar dan kita tulis di luarnya verb phrase. Nah, seperti itu. Mudah kan adik-adik? Tidak terasa kita sudah masuk pada frase yang terakhir, yakni adjective phrase. Adjective phrase atau frasa yang terbentuk dari kata sifat sebagai headnya merupakan suatu frasa yang sangat unik. Kenapa? Dia banyak dijadikan sebagai modifier atau penjelas dari suatu noun. Nah, di sini kakak memberikan note atau catatan bahwa adjektif itu yang kita singkat kemudian seterusnya ya menjadi ADG atau ADJ sering ditemukan pada kalimat yang mana dia digunakan sebagai modifier atau penjelas dari noun. Contohnya the beautiful garden. Tadi di contoh-contoh sebelumnya kita memberikan contoh the garden. Ini adalah noun phrase murni tanpa ada adjective phrase. Ketika kita sisipkan beautiful di frase ini, maka di sini dia menjadi modifier. Ingat ya, modifier itu merupakan penjelas atau yang dia harus menemani si noun ini, yang mana noun ini adalah garden untuk contoh yang di sini. Selain itu, perlu kita garis bawahi bahwa adjektif dia juga bisa berdiri sendiri sebagai single adjective phrase. Sama seperti pada proper noun, sama seperti pada adverb phrase sebelumnya. Contohnya di sini adalah smiley. Smiley di sini dia merupakan adjektif dan dia dapat membentuk suatu single simple adjective phrase. Nah, adik-adik, salah satu contoh dari adjective phrase misalnya saja really beautiful. Really ini merupakan adverb ya. Di sini dia berfungsi sebagai adverb of intensifying, sementara beautiful dia merupakan adjektif. Nah, ketika kita membentuk diagram pohon dari adjective phrase, maka adjektif ini merupakan head atau inti, maka diagram pohon yang bisa terbentuk seperti ini. ADG titik PH
adjective phrase. Jadi beautiful ini merupakan inti ya. Bagaimana cara membentuk diagram pohon ini ke dalam boxes atau kotak-kotak? Kita buat dia seperti ini. Really beautiful. Kita buat kotaknya per kata atau per kategori. Nah, di sini adjektif dia berfungsi sebagai head atau inti, sedangkan really dia adalah adverb intensifying. Ya. Kemudian kita pasangkan tanda panahnya ke arah beautiful karena seperti yang kakak jelaskan sebelumnya bahwa arah panahnya akan mengarah kepada head atau inti dari frase itu. Setelah itu kita buatkan kotak terluar yang menandakan bahwa frase ini merupakan suatu frase adjective phrase. Oke. Selain itu ada contoh yang lain, misalnya extremely smart dan seterusnya. Saya kira adik-adik bisa temukan itu banyak dalam misalnya mungkin kalau ketika menonton film atau membaca novel berbahasa Inggris. Saya kira demikian adik-adik untuk materi kita terkait dengan frase. Saya ulang lagi ya, ada frase kata benda, frase kata sifat, frase kata keterangan, frase kata kerja, dan frase kata depan. Saya kira demikian adik-adik, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.